Qin Yichen mengendalikan tubuh Zhao Wuling dan menepuk kepalanya dengan tangannya. Ada sedikit sarkasme di matanya. Kenapa? Apakah kamu merasa terkejut bahwa orang yang kamu blokir datang ke sini? Atau, kamu tidak mengerti? Byron menatap Zhao Wuling, menggertakkan giginya. Oke, Anda kuil Guangzhou sangat kuat sehingga Anda bahkan dapat melanggar aturan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung saya. Kalau begitu jangan salahkan aku untuk hal berikutnya. Qin Yichen tersenyum santai, menoleh untuk melihat posisi Yu Daoseng, dan kekuatan iman dan energi spiritual dituangkan ke dalam tubuh Yu Daoseng. Setelah beberapa saat, Yu Daoseng berdiri dengan susah payah, menggerakkan lehernya yang baru saja dipatahkan oleh serangan diam-diam. Setelah melakukan ini, Qin Yichen menoleh dan menatap Byron. Apa aturannya? Aturan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung Tuhan. Dalam kompetisi ini, Anda akan membunuh orang dengan jahat dan membayar untuk hidup Anda. Anak ini tidak mengikuti aturan. Dia menyelinap ke orang percayaku yang terluka parah, dan dia melakukan pembunuhan yang begitu serius. Menurut aturan, dia harus diserahkan kepadaku. Semuanya masuk akal. Apa yang saya langgar? Byron tersedak oleh kata-kata Qin Yichen. Memang, apa yang dikatakan Qin Yichen persis seperti aturan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung. Tapi aturan ini jelas tidak berlaku untuk kuil penguasa cahaya. Bahkan jika mereka berpura-pura menjadi warga kota yang hancur, mereka tidak dapat menyembunyikan bahwa mereka adalah penganut kuil penguasa cahaya. Orang-orang ini seharusnya tidak diberkati oleh aturan Mahkamah Agung. Tapi sekarang, Byron tidak bisa berkata apa-apa. Lagi pula, jika dia benar-benar mengatakannya seperti ini, itu berarti dia akan bertarung untuk Mahkamah Agung dan kuil penguasa cahaya. Dia tidak berani berjalan di air berlumpur tentang masalah ini. Anda menunggu saya untuk menjawab ke Mahkamah Agung. Sekarang kamu ikut aku dulu. Tidak peduli apa hasilnya di masa depan, kamu setidaknya harus memberiku sikap mematuhi aturan. Qin Yichen mengendalikan tubuh Zhao Wuling dan perlahan datang ke Byron. Meskipun di lingkungan hari ini, Qin Yichen memang harus mengakui nasihatnya. Namun sebelumnya, Qin Yichen telah kehilangan kesabaran saat melihat ketidakpuasan dan niat membunuh Mahkamah Agung terhadap kuil penguasa cahaya kali ini. Dia mengulurkan tangan dan memukul dada Byron. Kembalilah dan beritahu tuanmu, jangan membuatku marah. Aku tahu apa yang telah kamu lakukan dalam 2 hari terakhir. Jika ada waktu lain, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Byron mengatupkan giginya setelah dia menjadi utusan. Ini adalah pertama kalinya seseorang berbicara kepadanya dengan cara yang begitu arogan. Oke, ingat itu untukku. Urusan hari ini belum selesai. Qin Yichen tersenyum ringan. Sudut mulutnya sedikit terangkat. Mengambil langkah mundur dengan acuh tak acuh, Qin Yichen memandang orang lain yang hadir. Orang-orang yang percaya pada kuil penguasa cahaya mematuhi perintah dan segera meninggalkan kompetisi. Tanpa undangan Mahkamah Agung, mereka tidak akan melangkah ke tempat ini lagi. Lin Bai, setelah kamu mengirim semua orang percaya kembali, ikut aku. Sudah waktunya bagi kita untuk memberi pelajaran kepada orang-orang di pengadilan dewa. Aku dulu mematuhi aturan di kuil Dewa Cahaya, tetapi sekarang mereka tidak mau mematuhi aturan, jadi jangan salahkan aku karena tidak masuk akal. Qin Yichen berbalik dan pergi dengan anggun. Yu Daoseng, yang berada di bawah, baru saja bangun ketika dia mendengar kata-kata Qin Yichen, dan hatinya sedikit menegang. Tuan Guangzhou, beri saya kesempatan lagi. Saya akan bisa duduk lebih baik dan memberitahu mereka bahwa tidak ada orang percaya di kuil Guangzhou yang pengecut. Qin Yichen terkekeh dan menggelengkan kepalanya. Yu Daoseng mematuhi perintah, dan setelah kembali ke aula utama cahaya, pergi ke utara wilayah Bintang Changlan untuk menemukan Sai Lao, dan sembah Sai Lao sebagai gurunya. Selama kamu berlatih dengan baik, aku akan memberimu gelar Hall Master di masa depan. Hidup Anda tidak boleh disia-siakan untuk hal-hal sepele seperti itu. Saya harap Anda bisa memberi pelajaran yang mendalam kepada Mahkamah Agung dalam perang di masa depan. Qin Yichen mengatakan itu ringan, seperti anak kecil yang berkelahi dari 2 keluarga. Tapi apa yang mengintip dari kata-kata ini adalah bahwa kuil penguasa cahaya akan berjuang untuk hidupnya dengan alam abadi. Bahkan Byron sedikit terkejut membicarakan acara sebesar itu dengan begitu enteng. Setelah tinggal di Mahkamah Agung untuk waktu yang lama, ini berarti dia memiliki kekuatan lebih untuk berbicara daripada orang lain, dan memiliki cara yang lebih baik untuk mendapatkan petunjuk dan informasi dari orang-orang ini. Di antara pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya yang telah dilihat Byron, Qin Yichen adalah orang pertama yang berbicara begitu enteng tentang berurusan dengan Mahkamah Agung. Dalam arti tertentu, ini juga semacam keberanian. Sebuah keberanian yang menakutkan. Yu Daoseng masih menundukkan kepalanya. Dia tidak ingin melepaskannya. Dan dia juga ingin membuktikan kekuatan kuil penguasa cahaya di depan semua orang, dan membuktikan bahwa itu tidak mudah. Tetapi faktanya ada di depannya, dan Yu Daoseng harus menundukkan kepalanya. Qin Yichen kembali menatap Yu Daoseng, wajahnya sangat serius. Ingat, di hatiku, kamu 10.000 kali lebih penting daripada Mahkamah Agung tertinggi manapun. Jika kamu menyelamatkan tanah orang yang hilang, kamu bisa mendapatkan kembali tanahmu.
Jika kamu menyelamatkan tanah dan kehilangan orang, orang dan tanah akan kosong. Qin Yichen tiba-tiba mengucapkan kalimat seperti itu, menunjukkan apa yang dia maksud. Pengalaman para penganut Light Lodge Temple saat ini memang kurang tepat. Frekuensi pengepungan orang-orang ini lebih sering daripada kemarin. Dan, di lingkungan seperti itu, mereka masih memiliki godaan seperti itu. Uji detail kuil penguasa cahaya. Zhao Wuling masih terlalu muda. Pada saat ini, ketika orang-orang percaya di kuil penguasa cahaya ditekan, tetapi mereka tidak dapat memenangkan kuil penguasa cahaya. Fakta bahwa mereka dapat melakukan terlalu sedikit. Karena itu, ketika mereka mulai menguji, Qin Yichen tidak terkejut sama sekali, dan bahkan berpikir itu masuk akal. Satu-satunya hal yang mengejutkan Qin Yichen adalah godaan orang-orang ini, yang datang sedikit terlalu dini. Di depan Qin Yichen, tidak peduli apa ini, mereka harus menunggu. Ketika orang-orang di kuil Lord Cahaya terbiasa dengan pengepungan yang semakin parah dan terbiasa dengan pertempuran ini, mereka akan membuat masalah lagi. Pada saat itu, kuil penguasa cahaya telah membayar cukup banyak untuk kompetisi. Butuh keberanian besar untuk menyerah semudah sekarang. Tapi sekarang, mereka menembak terlalu mendesak, yang membuat Qin Yichen melihat tujuan sebenarnya mereka secara sekilas. Uji garis bawah kuil penguasa cahaya. Jika kejadian ini tidak dibalas dengan guntur, besok akan terjadi kecelakaan kedua dan kecelakaan ketiga. Mereka tidak akan memberikan permintaan maaf tanpa rasa sakit sampai semua orang di kuil penguasa cahaya telah jatuh. Meskipun kata-kata Byron benar, premis dari semua kata-katanya sengaja disembunyikan. Byron ini jauh lebih sulit untuk dihadapi daripada Gotham Jin. Secara tidak sengaja, Zhao Wuling dibawa ke dalam parit. Jika dia tidak menyampaikan maksudnya kepada Qin Yichen pada saat-saat terakhir pengambilan keputusan, Qin Yichen tidak akan secara langsung menggunakan cara datang untuk menyelesaikan masalah di sini. Byron memandang Qin Yichen dan mengerutkan kening. Jika Anda ingin mundur dari kompetisi, saya tentu tidak akan menghentikannya. Tapi saya harap Anda tidak membingungkan orang banyak. Saya akan menjelaskan masalah hari ini kepada semua master kota terapung.